Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kirim pesan sewar kepada pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dan Cina, Branko Ivanovic. Timnas Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. 5 hari setelahnya, anak asuh Patrick Kluivert itu akan bertanding di markas Jepang. Patrick Kluivert cukup percaya diri dari 2 laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. Pertanyaan yang menarik, pastinya 3 poin. Tapi kami berusaha untuk mendapatkan 6 poin, ungkap Patrick Kluivert. Ditegaskan oleh Patrick Kluivert, 2 negara Cina dan Jepang memang bukan tim yang mudah dikalahkan. Patrick Kluivert mengatakan bahwa timnas Indonesia menghormati 2 negara itu, sebaliknya Cina dan Jepang pun wajib menghormati tim merah putih. Soal Cina yang jadi lawan pertama, Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia dan staf pelatih memiliki rencana untuk bisa kalahkan tim besutan Branko Ivanovic tersebut. Patrick Kluivert pun sempat angkat bicara soal rencana pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang akan menurunkan pemain lapis kedua. Kluivert mengaku tak paham dengan rencana Moriyasu tersebut. Namun, ditegaskan oleh Kluivert, timnas Indonesia datang dengan kekuatan penuh. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Ridwal jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Ridwal untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Ridwal bisa membela timnas Indonesia. Kabar dokumen Jairo Ridwal sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Juni 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Jairo Ridwal mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Cina di SUGBK 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan terbang ke Jepang. Timnas Indonesia disebut-sebut bakal menggait salah satu bintang Aston Villa bernama Ian Maatsen. Rumor ini kian mencuat setelah dibeberkan media asal Cina. Lantas benarkah Ian Maatsen akan merapat ke timnas Indonesia jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Disitat dari laman Facebook Rehana, publik sepak bola tanah air kembali dibuat heboh dengan isu ada pemain Eropa yang bakal kembali ditarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, salah satu media lokal China seperti diberikan X Sport News Korea menyebut Ian Maatsen akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan mencoba menaturalisasi Ian Maatsen dari Aston Villa yang nilai pasarnya mencapai 32 juta euro, tulis media Cina tersebut. Menurut media tersebut, sang pelatih timnas Indonesia telah merencanakan untuk menambah kekuatan dari Eropa. Lebih lanjut, media itu juga mengatakan bahwa Ian Maatsen berpeluang dinaturalisasi karena memiliki darah keturunan Indonesia. Menurutnya, jika Maatsen dari Aston Villa benar-benar merapat ke skuad Garuda, maka timnas Indonesia berpotensi besar meraih tiket Piala Dunia 2026. Jika Pascal Struijk dan Ian Maatsen masuk ke timnas Indonesia akan memiliki nilai lebih besar dari seluruh lawannya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali Jepang. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan kabar tersebut belum terkonfirmasi. Patrick Kluivert mengungkap alasan tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert membeberkan, sudah sempat berbicara langsung dengan Bagot. Pembicaraan tersebut berlangsung sebelum laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Saya sudah berbicara dengan dia sebelum laga melawan Australia dan Bahrain. Dia bilang,
takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, kata Kluivert. Sebelum pengumuman daftar 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, Baggett sudah berada di Bali. Spekulasi lantas muncul pemain berposisi bek ini akan dipanggil ke skuad Garuda. Namun, saat PSSI merilis daftar nama yang dipanggil, tak ada nama Baggett. Hal ini menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya Baggett dianggap layak membela timnas Indonesia. Saat itu PSSI hanya menjelaskan bahwa nama Baggett tak masuk daftar panggil timnas karena keputusan Kluivert. Baggett disebut PSSI sedang fokus ke klub meski sedang di masa liburan. Kini terungkap bahwa Baggett belum dibutuhkan oleh Kluivert. Bek lainnya dinilai pelatih asal Belanda ini lebih mumpuni untuk mengisi pos lini pertahanan timnas Indonesia. Daftar bek tengah yang dipanggil Kluivert ke timnas Indonesia untuk melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Jay Edges, Rizky Ridho, Justin Hubner, Mace Hilgers, dan Jordi Amat. TC hari pertama timnas Indonesia baru diikuti 23 pemain. Beberapa pemain masih belum datang, antara lain Maarten Paes hingga Kevin Dix. Latihan hari pertama timnas Indonesia digelar di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Senin. Dari 32 pemain yang dipanggil, 9 diantaranya belum bisa hadir. Dikutip dari Detik Bali, beberapa di antara yang belum hadir adalah Mace Hilgers, Maarten Paes, Kevin Dix, Jay Edges, dan Calvin Verdong. Mereka akan menyusul rekan-rekannya yang lain secara bertahap. Mereka sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Kemungkinan besok hadir, kata Patrick Kluivert. Dalam latihan hari pertama, timnas Indonesia baru menjalani menu ringan. Maklum para pemain masalah dalam kondisi kelelahan akibat jet lag dan letih berkompetisi. Terkini, Kluivert memanggil pemain Persib Bandung Beckham Putra untuk menggantikan Septian Satria Bagaskara yang mengalami cedera. Ini merupakan kali pertama Beckham mendapat panggilan timnas level senior. Adapun TC Timnas Indonesia kali ini merupakan bagian persiapan untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni di Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk. Soroti harganya yang fantastis.